Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, Kakak Adra mau ajak kalian untuk nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu sehingga hari ini kami boleh beribadah pada hari Minggu. Ya Bapa, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami hati yang fokus, pikiran yang fokus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita ingin memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu selama 1 minggu ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memberikan persembahan, ya Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bawalah Persembahan. Adik-adik, sekarang kita ingin menyembah Tuhan. Kak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan jangan lupa ketika kita menyembah, kita angkat tangan kanan kita. Oke, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Sanjung Kau di Tempat Tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau adalah Tuhan Yesus kami, Engkau adalah Juru Selamat kami. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembahmu, Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan cerita firman Tuhan sesuai dengan kelas kita masing-masing. Adik-adik, jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya dan siapkan hati dan pikiran adik-adik. Dadah, selamat mendengarkan cerita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita lipat tangannya adik-adik di rumah. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangannya ya adik-adik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami Allah yang hidup, yang layak disembah dan dimuliakan. Kami mengucap syukur pagi hari ini adik-adik di rumah boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Dan sebentar lagi adik-adik akan memulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Vanessa yang akan menceritakan firman Tuhan ini, dan berkati adik-adik di rumah yang mendengarkannya. Biarlah adik-adik boleh fokus, boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita, dan juga papa dan mama yang mendampingi adik-adik diberikan hikmat dalam mendampingi adik-adik dalam mendengarkan cerita sekolah minggu. Berkati Tuhan cerita sekolah minggu ini supaya adik-adik boleh diberkati dalam cerita tersebut. Terima kasih banyak Tuhan, mohon pimpinanmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kalau tadi malam nih kita kan udah tidur nih adik-adik dengan nyenyak sekali. Nah, papa, mama, adik-adik di rumah dan juga orang-orang di rumah bisa tidur dengan nyenyak. Yang jaga kita malam-malam siapa ya adik-adik ya? Kita sedang tidur. Ya, yang menjaga kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini yang selalu menjaga kita adik-adik. Walaupun kita tidur, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Dan Tuhan Yesus juga menolong kita saat pagi hari ini nih. Tuhan Yesus sudah membangunkan kita sampai kita bisa saat ini beribadah sekolah minggu. Ya adik-adik, kalau minggu lalu kita udah dengar cerita, beberapa minggu lalu kita udah dengar cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Terus kita juga udah dengar cerita Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Dan juga Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk apa adik-adik? Untuk menolong murid-muridnya. Minggu lalu kita kan udah dengar cerita tersebut. Hari ini kakak mau bercerita tentang ada seorang anak laki-laki namanya Sami. Ya, Sami ini dia tinggal di sebuah pedesaan di Afrika adik-adik. Pada suatu hari, Sami ini adalah anak yang taat sekali, takut akan Tuhan. Terus dia senang beribadah sekolah minggu dan juga dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari, omnya Sami ini sakit adik-adik. Lalu karena omnya sakit, Sami ini pengen nengok, pengen jengukin omnya. Terus dia pergilah ke papa mamanya, minta izin sama papa mamanya. Papa, mama, boleh ya aku mau pergi ke rumah om aku, dia sedang sakit, boleh ya aku jenguk? Terus papa mamanya pun takut, khawatir, itu kan jauh, kamu pergi sama siapa, nanti kamu kenapa-kenapa di jalan. Terus Sami pun menjawab, tenang aja, kan ada Tuhan Yesus yang menjaga aku. Akhirnya papa mamanya memperbolehkan Sami untuk pergi. Keesokan harinya Sami pun pergi. Dia pergi ke sebuah desa bernama Desa Bumbuli. Dia pergi jalan sendiri, dia berjalan, tiba-tiba adik-adik dia bertemu temannya. Nah, dia ketemu nih sama temannya. Temannya ini namanya Hali. Hali nanya sama Sami, kamu mau kemana
Sami? Lalu Sami menjawab, aku mau pergi ke desa Bumbuli, mau menjenguk om aku. Terus kata Halinya, itu kan jauh sekali, terus kamu harus ngelewatin hutan, itu kan banyak hantunya loh. Terus kata Sami, tenang aja, aku gak takut, kan ada Tuhan Yesus yang menjaga aku. Lalu akhirnya Sami pun tetap pergi adik-adik. Ketika hari sudah mulai gelap, sudah mulai malam, tiba-tiba sudah di sebuah hutan ada bunyi ranting pohon jatuh. Saminya kaget terus langsung ketakutan. Karena dia udah takut, dia langsung ingat. Dia harus ingat sama Tuhan Yesus. Dia langsung berdoa, dia minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong jaga aku karena aku sedang takut. Lah, akhirnya ketika dia sudah buka matanya, ketika dia jalan lagi, ternyata dia lihat di atas ternyata itu ada seekor monyet yang menjatuhkan rantingnya. Makanya bunyi jatuh ranting pohon itu adik-adik. Terus Sami pun langsung lega. Dikirain apa? Ternyata monyet. Terus akhirnya Sami pun berjalan dan akhirnya Sami pun sampai di rumah omnya. Dia langsung datang kepada omnya, dia peluk omnya, terus dia datang kepada omnya, dia bercerita, Sami udah ketemu omnya, terus omnya nanya, kok kamu bisa berani sampai ini? Terus Sami bilang, iya karena Tuhan Yesus yang menjaga aku sampai di tempat ini. Dan lalu Sami bercerita kepada omnya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mau menolong kita, dan Tuhan Yesus juga udah menolong aku sampai aku bisa tiba di sini. Dan juga Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, asal kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, Sami mengajak omnya pun berdoa bersama-sama untuk meminta kepada Tuhan Yesus berikan kesembuhan dan pertolongan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pelajarannya untuk adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menjaga adik-adik dimanapun. Ketika adik-adik di rumah, di saat adik-adik tidur, pasti Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut karena pasti Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Dan juga Tuhan Yesus akan menolong adik-adik asal adik-adik mau berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya, itu aja cerita kakak untuk hari ini. Ya adik-adik, untuk ayat hafalannya di Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekali lagi adik-adik, Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, itu aja cerita kakak dan untuk ayat hafalannya hari ini. Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat dan kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini adik-adik di rumah boleh belajar tentang kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus menolong kami di saat masa sulit pun ataupun di saat kami sendiri, Tuhan selalu menjaga melindungi kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan adik-adik di rumah supaya adik-adik di rumah boleh menjadi anak-anak yang tidak takut Tuhan, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik di rumah selama seminggu ke depan, biarlah kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan juga kekuatan, dan juga Tuhan berkati papa mama yang di rumah menjaga dan mendidik adik-adik supaya diberikan hikmat dan adik-adik di rumah boleh bertumbuh menjadi anak yang Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk cerita sekolah minggu hari ini, untuk firman Tuhan hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dadah.